Halo semuanya, kembali lagi di segmen Q&A dari channel ini. Pertanyaan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah pertanyaan tentang peer-to-peer lending, yaitu bagaimana cara menghitung imbal hasil investasi peer-to-peer lending. Saya bisa memahami kalau ada yang punya pertanyaan serupa karena memang terkadang perhitungan kita tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di platform atau aplikasi peer-to-peer lending. Jadi di platform peer-to-peer lending itu ada dua cara untuk menampilkan proyeksi keuntungan. Yang pertama adalah per tahun, yang kedua adalah sesuai dengan tenornya. Contoh menampilkan proyeksi keuntungan dalam persentase per tahun adalah Alami Syariah, dan yang menampilkan proyeksi keuntungan sesuai dengan tenornya adalah Capital Boost. Baik Alami maupun Capital Boost merupakan platform peer-to-peer lending syariah yang sudah saya coba, sehingga apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, sekarang masuk ke contoh langsung. Di sini saya akan menggunakan skema di Alami sebagai basis. Misalkan hari ini Senin 4 Oktober 2021, saya akan berinvestasi di suatu pendanaan sebesar 10 juta rupiah. Jatuh tempo dari pendanaan ini misalnya 30 November 2021, ujroh atau bagi hasil yang ditawarkan sebesar 14% per tahun. Maka untuk mencari imbal hasil, pertama kita harus tahu tenor dari pendanaan ini dalam satuan hari. Nah, tenor dalam satuan hari ini biasanya dihitung antara tanggal pencairan dana kepada borrower sampai tanggal jatuh tempo. Jadi bukan mulai dari tanggal kita melakukan pendanaan. Ini adalah alasan pertama yang memungkinkan perhitungan kita berbeda dengan aplikasi. Kenapa? Ya karena sistemnya crowdfunding. Bisa saja slot pendanaan membutuhkan waktu lebih dari 1 hari agar bisa penuh atau mencapai batas minimal pendanaan sebelum bisa dicairkan kepada borrower. Atau pencairan dana juga bisa mundur di hari selanjutnya karena terhalang weekend atau hari libur. Nah, di sini misalkan pencairan dana atau dana diserahkan oleh Alami kepada borrower dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2021. Maka tenornya adalah 55 hari. Sekarang tinggal dihitung dengan modal investasi 10 juta rupiah, tenor 55 hari, ujroh 14% per tahun, maka imbal hasil yang didapat adalah 10 juta dikali 55, ini dari tenornya, dibagi 360 hari, ini dalam 1 tahun, dikali 14%, karena memang 14% ini per tahun. Nah, di sini muncul alasan kedua yang bisa membuat perhitungan kita berbeda dengan aplikasi, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun. Tapi sebatas pengetahuan saya ini normal ya, karena memang dalam dunia bisnis ada yang menggunakan standar 1 tahun sama dengan 365 hari atau 1 tahun sama dengan 12 bulan, di mana 1 bulan sama dengan 30 hari. Yang artinya kalau menggunakan standar 1 tahun sama dengan 12 bulan, artinya 12 dikali 30 sama dengan 360 hari. Nah, ini tinggal ditanyakan ke pihak penyelenggara peer-to-peer lending, apakah menggunakan standar 365 hari atau 360 hari. Jujur saya pribadi belum menemukan aturan yang mengatur harus menggunakan standar yang mana, tapi kalau di Alami sudah pernah saya tanyakan dan sudah saya buktikan dengan hitungan saya pribadi menggunakan standar 1 tahun sama dengan 360 hari. Nah, kemudian kalau imbal hasil sesungguhnya selama tenor, ya tinggal dibagi saja, yaitu imbal hasil dibagi pokok pendanaan. Hasilnya adalah 2,14% per 55 hari. Inilah yang ditampilkan di Capital Boost tadi. Sehingga kesimpulannya dengan modal 10 juta tenor 55 hari ujroh per tahun 14%, cara menghitung imbal hasilnya adalah pokok investasi dikali tenor dibagi hari dalam 1 tahun, yang mana di sini saya menggunakan 360 ya karena menggunakan perhitungan Alami sebagai basis, dikali persentase ujroh, menghasilkan keuntungan yang diterima adalah sekitar Rp213.000 atau setara dengan 2,14% dari modal investasi. Oke, itu cara menghitung imbal hasil yang didapat dari investasi peer-to-peer lending. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.